Sampun tumbas kurma. Pun beto yatrone napa dereng? Setelah ini kita akan menuju ke kebun kurma ya. Di kebun kurma ini Masya Allah orang Arab itu baik-baik Bu. Jadi kalau di kebun kurma ini kita boleh makan sepuasnya, boleh sakwarke jenengan, boleh gratis, makan di sana gratis Bu. Tapi nek menjadi dibungkus urusannya beda. Dibungkus harus bayar. Nah, kita baru saja sholat di Masjid Quba, yaitu masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah setelah hijrah ke kota Madinah. Di Quran ada ayatnya tentang Masjid Quba ini, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Makanya di lagu itu kan ada lagu begini ya, rahalas siddiqu 'anid dari bisuhbatil khairil abrari. Apa nama betul Bu? Oh betul. Aduh. Al-hijratu itu cerita tentang Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Di malam itu Rasulullah sudah mendapatkan perintah untuk berangkat hijrah. Sebelumnya, jadi Rasulullah hijrah itu nggak ujuk-ujuk ya, maksudnya nggak ujuk-ujuk itu sebelumnya sudah ada Bai'ah Aqobah pertama, kemudian Bai'ah Aqobah Tsani, sehingga setiap musim haji itu orang Madinah juga ikut haji, walaupun mereka waktu itu belum Islam. Jadi semua orang Mekah Madinah itu gelarnya haji semua kalau itu, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab itu ya haji, haji Abu Lahab. Jadi nek jenengan mulai saking haji kecil ini, saking umroh ini, mulai saka umroh sholat terak beres, mulai saka umroh males jamaah, niku berarti nurut haji Abu Jahal. Alhamdulillah min dzalik. Jadi pulang dari sini umrohnya mabrur ya. Di sini sebelum azan sudah berangkat, di rumah sebelum azan sampun berangkat. Berangkatnya gasi, itu namanya Haji Muhyiddin. Nah itu, jadi haji semua insya Allah. Amin. Jadi orang Madinah itu walaupun belum masuk Islam ikut haji. Setiap musim haji Rasulullah berdakwah di tenda-tenda kabilah-kabilah yang ada di kota Mekah ketika musim haji. Akhirnya masuk Islamlah yang pertama kali sahabat dari Madinah, di antara Ubadah bin Somit, kemudian siapa ya, sama orang-orang Madinah yang waktu itu ikut Bai'ah Aqobah pertama. Kemudian musim haji berikutnya terjadilah Bai'ah Aqobah yang kedua. Antara yang pertama dengan yang kedua bedanya, kalau yang pertama itu belum ada kesepakatan untuk mengikuti syariat Nabi, yang kedua ini sudah ada kesepakatan. Maka orang-orang Madinah juga sepakat untuk melindungi Rasulullah ketika ada musuh. Barulah kemudian perlahan-lahan sahabat sudah mulai berangkat hijrah duluan, sudah berangkat ke kota Madinah, dulu namanya kota Yasrib. Akhirnya pada saat itu tanggalnya nggak tahu ya, karena waktu itu kan penanggalannya belum fix gitu ya. Rasulullah berangkat hijrah, malam hari itu ditemani oleh sahabatnya namanya Sayyidina Abu Bakar.
Jadi Rasulullah hijrah itu bukan tanpa persiapan, semuanya sudah dipersiapkan. Nanti transitnya mau di mana, nanti yang ngurusin makanan siapa, itu Asma binti Abu Bakar. Kemudian yang menghapus jejak Rasulullah ke gua transitnya itu siapa, itu sudah ada semua. Nah, sebelum Rasulullah sampai ke Madinah, Rasulullah transit di sebuah gua, namanya gua apa, Bu? Gua Gong. Gua Gong lah di Indonesia. Gua apa? Gua Hira apa Gua Sur? Sur apa Hira? nanti yang bisa jawab benar dapat kurma. Bayar sendiri. Sepuasnya makan. Gua Sur ya. Gua Sur. Jadi Gua Sur itu gua kecil. Nah, waktu itu Rasulullah dipersilahkan untuk dibersihkan dulu gua surnya oleh Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah dipersilahkan untuk masuk. Sampai ada suatu ketika critical situation ya, Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar itu hampir ketahuan oleh kaum kafir Quraisy. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar diam-yami sama Rasulullah dengan mengatakan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Tidak perlu takut, jangan ragu, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai. Belum. Oh, belum. Masih panjang. Seneng strategi aku sing cerita terus. Ya. Nah, kemudian setelah itu barulah Rasulullah melanjutkan perjalanan. Sesampainya, singkat cerita, sampai di kota Madinah, penduduk Madinah itu sudah menunggu semua, karena di sana yang Muslim sudah banyak. Karena dakwahnya Mus'ab bin Umair. Jadi Rasulullah itu sudah mengirimkan kader dai pertama untuk ke kota Madinah, namanya Sayyidina Mus'ab bin Umair. Nanti kita akan doakan semua, karena Mus'ab bin Umair juga syahid di Jabal Uhud. Jadi yang syahid di Jabal Uhud itu yang terkenal Mus'ab bin Umair sama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Mus'ab bin Umair ini sudah diutus duluan untuk dakwah di kota Madinah, sehingga di sana sudah banyak orang Muslim. Ya. Jadi ceritanya Mus'ab bin Umair ini orang kaya di kota Mekah, ya, orang parlente, orang ganteng. Setelah masuk Islam, semua fasilitas dari orang tuanya diputus. Akhirnya dikirimlah oleh Rasulullah ke kota Madinah. Dan Mus'ab bin Umair ini punya keahlian, diplomasinya luar biasa. Jadi dia nek cara sakniki nggih, apa jenenge grapyak ngoten nggih. Akhirnya orang Madinah banyak berbondong-bondong masuk Islam. Ketika itu datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Terlihat dari jauh ada seorang anak kecil yang sudah menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking cintanya, naik ke loteng untuk melihat siapa yang sudah datang. Sambil mereka itu setiap hari nunggu Rasulullah datang. Akhirnya dilihat dari kejauhan, anak kecil ini berteriak, "Ja'a Rasulullah, Ja'a Rasulullah, Ja'a Rasulullah." Kemudian orang-orang Madinah bergembira, berbahagia, mengambil rebana, kemudian meneriakkan, "Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi la ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta jita syaraftal madinah marhaban ya khairada. Rasul disambut dengan terbangan gitu ya.
Kemudian Rasul datang. Nah, anak kecil ini akhirnya nanti akan diangkat menjadi sekretaris Rasulullah. Namanya siapa? Sayyidina Zaid bin Sabit. Zaid bin Harisah itu anak angkatnya Rasulullah. Zaid bin Sabit. Jadi sekretaris Rasulullah, penulis wahyu. Ya, waktu itu masih kecil. Begitu sampai di kota Madinah, akhirnya seperti yang diceritakan Ustadz Riyadi kemarin, ontanya Rasulullah itu digeret-geret. Ten mriki mawon tenggene kula ampun kula siapke niki sego tumpang ngoten gitu. Pun kula siapke pecel. Digeret-geret itu, tapi teman-teman Rasul mengatakan tidak, biarkan saja. Biarkan ontaku ini akan berhenti di mana. Akhirnya berhentilah onta Rasulullah itu di tanah seorang yatim, kemudian dibangun masjid yang tadi kita gunakan untuk sholat, namanya Masjid Quba. Nah, itu Rasul datang di hari Senin. Nah, sholat Jumat pertama itu tidak dilakukan di situ. Nah, itu cerita tentang Masjid Quba. Makanya kemudian orang-orang Madinah itu kan punya rasa hasad dengan orang Mekah. Itu setelah Fathu Makkah, ya, maka sudah tidak ada kewajiban hijrah setelah Fathu Makkah. Orang-orang Madinah itu sok gresulo, wahai Rasulullah, kami ini yang di Madinah tidak seperti yang ada di Mekah. Mereka yang di Mekah bisa setiap hari umroh, bisa setiap bulan haji, berhaji tanpa ada biaya yang banyak. Kami yang di Madinah ini kalau mau umroh, kami harus mempersiapkan bekal yang banyak, mempersiapkan waktu untuk perjalanan. Waktu itu belum ada bis seperti ini ya Bapak Ibu. Waktu itu adanya naik onta. Ya. Naik onta itu paling enggak 7 hari perjalanan, 7 hari 7 malam. Nah, waktu itu ya butuh biaya, dan bayangkan saja kalau berihram dari Bir Ali 7 hari 7 malam, tidak boleh ngapa-ngapain, tidak boleh pakai minyak wangi dan lain sebagainya selama 7 hari 7 malam. Naik kita semua naik bis insya Allah cuma 6 jam. Nah, itu sudah langsung tawaf selesai. Kalau mereka, beliau dulu waktu itu sahabat yang di Madinah, kalau mau umroh perjalanannya panjang. Akhirnya Rasulullah bersabda seperti yang tadi ditulis di pintu Masjid Nabawi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya sudah dalam keadaan berwudu, kemudian sholat di Masjid Quba, maka seperti pahala umroh. Maka Bapak Ibu tadi, alhamdulillah kita sudah berpahala umroh. Salah satu syaratnya adalah dari rumah sudah punya wudu. Nah, kalau tadi wudunya sudah batal, ketiduran di bis, bagaimana Pak Ustadz? Ya besok kesini lagi tidak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Kan gampang, tinggal daftar lagi, daftar sama Pak Muhyiddin, daftar sama Bu Surini, apa sama saya yang boleh. Kemarin kenapa ngulangi umroh? Karena ketiduran di bis waktu mau ke Masjid Quba supaya dapat pahala umroh. Umroh lagi nggak apa-apa tahun depan. Insya Allah umroh gratis, umrohnya ya, yang dibayar pesawatnya gitu. Itu nggak ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu cerita tentang Masjid Quba.